Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Ayu Gestari dari Universitas Islam Negeri Suskariau, Prodi Akuntansi, kelas B semester 4. Keberadaan saya di sini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak. Ketika kita membahas mengenai transaksi entitas induk dan entitas anak, berarti di sini ada dua perusahaan yang sama-sama saling beroperasi. Jadi, ada perusahaan induk yang juga beroperasi dengan kegiatannya, dan juga ada perusahaan anak yang beroperasi dengan kegiatan operasionalnya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwasannya kedua perusahaan itu nantinya akan terlibat dalam transaksi. Misalkan transaksi jual beli persediaan, kemudian jual beli aset tetap, dan juga transaksi terkait dengan pemberian pinjaman. Akan tetapi, untuk pembelajaran kali ini, kita akan lebih fokus terkait dengan transaksi antar entitas, baik itu entitas induk dan juga entitas anak terkait dengan persediaan. Ketika entitas induk memiliki kepemilikan sahamnya lebih dari 50%, maka entitas induk itu kan sudah wajib menyusun terkait dengan laporan konsolidasi. Padahal kita tahu entitas induk dan entitas anak itu merupakan satu entitas tunggal, yaitu merupakan satu kesatuan. Sehingga transaksi akun-akun timbal balik antara entitas induk dan entitas anak nantinya harus kita eliminasi. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara mengeliminasi terkait dengan transaksi jual beli persediaan antara entitas induk dan juga entitas anak. Nah, di sini ada jenis-jenis transaksi yang terjadi antar entitas. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang terdapat di slide. Di situ ada entitas induk dan entitas anak, di mana entitas induk dalam hal ini memiliki dua anak perusahaan, yaitu entitas anak A dan entitas anak B. Transaksi-transaksi yang mungkin terjadi terkait dengan konsolidasi bisa teman-teman lihat di situ. Ada yang namanya transaksi hulu atau lebih dikenal dengan istilah downstream. Jadi yang dimaksud dengan istilah transaksi hulu adalah transaksi dari entitas induk ke entitas anak. Contohnya, misalkan entitas induk ini dia memberikan pinjaman modal atau pinjaman dana kepada entitas anak. Maka transaksi pinjaman tersebut termasuk ke dalam transaksi hulu. Kemudian kebalikannya, ada juga yang namanya transaksi hilir atau yang lebih dikenal dengan istilah upstream. Jadi, upstream itu artinya naik, berarti transaksi yang terjadi dari entitas anak ke entitas induk. Kemudian, selain ada transaksi hulu dan transaksi hilir, ada juga yang namanya transaksi lateral. Transaksi lateral ini adalah transaksi yang terjadi antara anak perusahaan. Jadi di sini karena ada dua perusahaan, misalkan anak perusahaan A dan juga anak perusahaan B. Dari transaksi yang terjadi antara kedua anak perusahaan inilah yang disebut dengan istilah transaksi lateral. Itulah jenis-jenis transaksi yang terjadi antar entitas dalam satu kesatuan ekonomi. Untuk lebih mudahnya, di sini kita langsung masuk ke contoh soal. Bisa teman-teman lihat
PT Palapa memiliki 100% saham PT Samudra. Selama tahun 2020, terdapat transaksi penjualan persediaan oleh PT Palapa ke PT Samudra sebesar 10 juta. Beban pokok penjualan yang dibukukan PT Palapa terkait transaksi penjualan tersebut adalah 6 juta. Bagaimana pencatatan dan jurnal yang harus dibuat PT Palapa saat penyusunan laporan keuangan konsolidasian 2020? Nah, di sini ada beberapa skenario yang akan kita bahas terkait dengan pencatatannya. Baiklah, kita bahas terkait dengan skenario 1. Ketika seluruh persediaannya itu terjual, jadi tadi kan ada transaksi antara PT Palapa dan PT Samudra, di mana PT Palapa selaku entitas induk di sini menjual persediaan ke PT Samudra. Diketahui bahwasannya beban pokok penjualan dari persediaan tersebut itu sebesar 6 juta. Jadi gini, PT Palapa di sini dia membeli persediaannya itu dengan harga 6 juta. Kemudian PT Palapa itu menjualnya ke PT Samudra seharga 10 juta. Jadi PT Palapa itu sebelumnya membeli persediaannya itu 6 juta dijual ke PT Samudra sebesar 10 juta. Dan ternyata persediaan yang dibeli PT Samudra tadi itu dijual ke perusahaan non-afiliasi. Apa itu perusahaan non-afiliasi? Perusahaan yang tidak terlibat dalam konsolidasian. Itu namanya perusahaan non-afiliasi. Nah, kembali lagi tadi PT Samudra membeli persediaan dari PT Palapa seharga 10 juta. Dan kemudian persediaan ini dijual ke perusahaan lain seharga 16 juta. Langkah pertama kita buat dulu tabelnya terkait transaksi antar entitasnya. Di sini berarti kalau terkait dengan penjualan persediaan, maka akun-akun yang terlibat nanti adalah akun penjualan, akun HPP, dan juga akun persediaan. Karena kita fokusnya untuk pencatatan perpetual, jadi di sini pada kolom pertama, di sini untuk PT Palapa sendiri itu beban pokok penjualannya sebesar 6 juta. Di sini 6 juta dijual ke PT Samudra 10 juta. Berarti di sini ada keuntungan yang diperoleh dari PT Palapa sebesar 4 juta. Sedangkan seterusnya PT Samudra beban pokok penjualan dia belinya ke PT Palapa itu seharga 10 juta dan dijual dengan harga 16 juta ke perusahaan non-afiliasi. Sehingga keuntungan yang diperoleh PT Samudra itu sebesar 6 juta. Kalau PT Palapanya tadi untung 4 juta dan PT Samudranya tadi untung 6 juta, dan ketika menyusun laporan konsolidasi itu biasanya kan kita jumlahkan penjualan anak ditambah sama penjualan induk. Jadi kalau misalkan konsep seperti biasa itu kan penjualan dari induk 10 juta ditambah dengan penjualan dari PT Samudra 16 juta sehingga dilaporkan sebelum konsolidasinya itu adalah 26 juta. Itu pun dengan beban pokok penjualan dan laba kotornya. Jadi kita tambahkan dari induk dan juga anak. Tapi ingat bahwasannya ketika transaksi induk dan anak ini merupakan satu kesatuan ekonomi, maka transaksi yang terlibat antara kedua belah pihak tersebut harus kita eliminasi. Jadi transaksi yang timbul antara PT Palapa dan juga PT Samudra harus kita eliminasi. Karena tadi PT Palapa dan PT Samudra adalah satu kesatuan, satu entitas tunggal, jadi ibaratnya satu perusahaan dalam hal ini.
Sehingga nanti untuk menyusun laporan konsolidasi transaksi yang timbul antara PT Palapa dan PT Samudra harus dieliminasi. Eliminasinya sebesar berapa? Karena di sini seluruh persediaannya terjual, maka eliminasinya adalah sebesar harga beli dari persediaan yang dibeli oleh PT Samudra, yaitu sebesar 10 juta. Sehingga penjualan kita eliminasi 10 juta dan juga beban pokok penjualannya kita eliminasi 10 juta. Sehingga nanti di laporan konsolidasinya penjualannya itu tidak lagi 26 juta, melainkan 16 juta. Begitupun dengan beban pokok penjualannya yang semula itu 16 juta, kita eliminasi 10 juta menjadi 6 juta. Sehingga nanti sama untuk laba kotornya baik itu sebelum eliminasi maupun sesudah eliminasi. Bisa teman-teman lihat ya bahwasannya laba kotornya itu tetap sama, yaitu sama-sama 10 juta. Hanya saja transaksi yang terjadi antara PT Palapa dan juga PT Samudra sebesar 10 jutanya tadi itu harus kita eliminasi. Sehingga untuk jurnal eliminasinya sendiri itu penjualan kita debitkan sebesar 10 juta pada beban pokok penjualan sebesar 10 juta. Nah, kemudian kita masuk ke skenario 2. Seluruh persediaannya itu belum terjual. Jadi di sini laba tidak boleh diakui. Keuntungan atas penjualan yang dibukukan PT Palapa sebesar 4 juta itu belum terrealisasi. Karena hingga akhir periode persediaan tersebut masih dimiliki oleh PT Samudra. Oleh karena itu, PT Palapa harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan, yaitu bagian laba atas entitas anak pada investasi entitas anak sebesar 4 juta. Oleh karena transaksi penjualan persediaan merupakan transaksi hulu, maka PT Palapa mencatat keuntungan yang belum terrealisasi secara penuh. Transaksi hulu mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta dan beban pokok penjualan sebesar 6 juta oleh PT Palapa. Dan belum terdapat penjualan yang dibukukan oleh PT Samudra. Dari sudut pandang konsolidasi, persediaan tersebut masih berada di perusahaan, sehingga penjualan dan beban pokok penjualan yang diakui PT Palapa harus dieliminasi secara penuh. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi itu sebesar 4 juta. Juga dieliminasi dengan mengurangi persediaannya, yaitu penjualan kita debitkan sebesar 10 juta, kemudian yang ada di kredit yaitu beban pokok penjualan 6 juta dan persediaan di kredit yaitu sebesar 4 juta. Kita lanjut ke skenario 3. Yaitu sebagian persediaannya itu sudah terjual. Karena persediaan yang diperoleh dari PT Palapa baru 75% yang telah terjual, maka terdapat keuntungan penjualan yang belum terrealisasi. Besarnya keuntungan penjualan yang belum terrealisasi itu sebesar 1 juta, 25%-nya dari 4 juta tadi. Sehingga PT Palapa harus mencatat penangguhan keuntungan atas penjualan, yaitu bagian laba atas entitas anaknya itu sebesar 1 juta, pada investasi entitas anak yaitu sebesar 1 juta. Karena transaksi penjualan persediaan ini merupakan transaksi hulu, maka keuntungan yang belum terrealisasi akan dicatat secara penuh oleh PT Palapa. Transaksi hulu ini mengakibatkan pengakuan penjualan sebesar 10 juta
dan beban pokok penjualannya itu sebesar 6 juta. Sementara itu, PT Samudra mengakui penjualannya itu senilai 12 juta dan beban pokok penjualannya itu sebesar 7.500.000. 75%-nya dari 10 juta tadi. Nah, eliminasi dibuat atas akun penjualan yang dilaporkan PT Palapa, yaitu senilai 10 juta. Keuntungan atas penjualan yang belum terrealisasi sebesar 1 juta ini dieliminasi dengan mengurangi akun persediaan. Akun beban pokok penjualan dieliminasi sebesar 9 juta. Karena beban pokok penjualan yang akan disajikan dalam laporan keuangan konsolidasian hanya sebesar 4.500.000. 75%-nya dari 6 juta tadi. Nah, jurnal eliminasinya itu penjualan pada bagian debit sebesar 10 juta. Kemudian ada beban pokok penjualan dikreditkan sebesar 9 juta dan persediaan kita kreditkan juga sebesar 1 juta. Kemudian kita lanjutkan ke transaksi hulu penjualan persediaan. Di sini ada neraca saldo per 31 Desember 2020 beserta informasi tambahannya, yaitu PT Nusantara telah melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 sebesar nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non-pengendali sama dengan nilai bukunya, yaitu 300 juta. Selama tahun 2020, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 200 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 50 juta. Dalam transaksi penjualan yang dilakukan oleh PT Nusantara, terdapat penjualan kepada PT Andalas sebesar 100 juta. Dengan beban pokok penjualan sebesar 40 juta. Di sini berarti ada ambil keuntungan sebesar 60 juta gitu kan. Nah, sampai 31 Desember 2020 persediaan yang diperoleh PT Andalas dari PT Nusantara seluruhnya belum terjual. Nah, jadi pencatatannya itu PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas, dia menggunakan metode ekuitas. Di tanggal 1 Januari 2020, dia mencatatnya itu investasi pada PT Andalas di debit sebesar 900 juta dan kasnya dikreditkan sebesar 900 juta. Kemudian pada 31 Desembernya 2020, investasi pada PT Andalas kita debitkan sebesar 150 juta. Kemudian bagian laba atas PT Andalas kita kreditkan sebesar 150 juta. Dari mana dapatnya 150 juta? Dari 75%-nya dari 200 juta tadi. Nah, kemudian di tanggal 31 Desember kas kita debitkan sebesar 37.500.000. Investasi pada PT Andalas kita kreditkan sebesar 37.500.000, yaitu 75%-nya dari 50 juta tadi. Kemudian mencatat keuntungan transaksi hulu yang belum terrealisasi. Tanggal 31 Desember 2020, bagian laba atas PT Andalas sebesar 60 juta didebitkan. Kemudian investasi pada PT Andalas kita kreditkan sebesar 60 juta. Nah, di sini ada tabel perhitungan jurnal eliminasi di mana saldo akhir disesuaikannya itu yaitu 952.500.000. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari saldo akhir dikurangi keuntungan belum terrealisasi. Saldo akhirnya itu sebesar 1.012.500.000
dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasinya itu sebesar 60 juta. Dapatlah dia 952.500.000. Kemudian ada bagian laba atas PT Andalas sebesar 90 juta, yaitu dapat dari laba neto sebesar 150 juta dikurangi dengan keuntungan belum terrealisasi sebesar 60 juta. Jadi dapatlah dia 90 juta. Kemudian di sini ada jurnal eliminasi, yaitu ada saham biasa sebesar 800 juta di debit, kemudian saldo laba sebesar 400 juta didebitkan, kemudian bagian laba atas PT Andalas sebesar 90 juta didebit, bagian laba kepentingan non pengendali sebesar 50 juta didebit, kemudian dividen diumumkan sebesar 50 juta dikredit, investasi pada PT Andalas sebesar 952.500.000 kita kreditkan. Kemudian kepentingan non pengendali sebesar 337.500.000 kita kreditkan. Kemudian juga di sini ada keuntungan, jurnal keuntungan atas penjualan yang harus dieliminasi juga, yaitu penjualan sebesar 100 juta kita debitkan, beban pokok penjualan sebesar 40 juta kita kreditkan, dan persediaan sebesar 60 juta kita kreditkan. Lalu kita buat kertas kerja konsolidasiannya. Kita masukkan di situ nominal-nominalnya. Kemudian kita masuk ke transaksi hilir penjualan persediaan. PT Nusantara melakukan pembelian 75% saham PT Andalas pada 1 Januari 2020 pada nilai bukunya yaitu 900 juta. Nilai wajar kepentingan non pengendali pada saat itu sama dengan nilai bukunya sebesar 300 juta. Nah, di sini ada neraca saldo per 31 Desember 2020. Untuk prosedur konsolidasi tahun pertama, di situ dalam penjualan PT Andalas terdapat penjualan kepada PT Nusantara sebesar 80 juta dengan beban pokok penjualannya itu sebesar 50 juta. Jadi di sini terdapat keuntungan sebesar 30 juta. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, di sini ada pencatatannya yaitu bagian prosedur konsolidasian tahun pertama 2020. Pada 1 Januari 2020, investasi pada PT Andalas sebesar 900 juta di debit, kemudian bagian laba atas PT Andalas sebesar 900 juta di kredit. Kemudian tanggal 31 Desember 2020 ada investasi pada PT Andalas sebesar 150 juta di debit, kemudian penghasilan dari entitas anak sebesar 150 juta di kredit. Dapat 150 juta itu dari 75%-nya dari 200 juta. Nah, kemudian tanggal 31 Desember 2020 mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas yaitu kas sebesar 37.500 di debit dan investasi pada PT Andalas sebesar 37.500 di kredit. Kemudian kita menjurnal pencatatan keuntungan yang belum terrealisasi yaitu tanggal 31 Desember 2020 bagian laba atas PT Andalas sebesar 22.500 di debit, kemudian investasi pada PT Andalas sebesar 22.500 di kredit. 22.500 itu
30 juta dikali 75%. Kemudian lanjut ke prosedur konsolidasian tahun kedua, yaitu di tahun 2021. Untuk periode 2021, PT Andalas melaporkan perolehan laba neto sebesar 250 juta dan mengumumkan pembagian dividen sebesar 100 juta. Persediaan yang diperoleh PT Nusantara dari PT Andalas pada periode 2020 telah terjual seluruhnya pada periode 2021. Nah, jadi pencatatannya yaitu PT Nusantara mencatat investasinya di PT Andalas dengan menggunakan metode ekuitas. Maka pencatatannya 31 Desember 2021, investasi pada PT Andalas sebesar 187.500.000 di debit. Pada bagian laba atas PT Andalas sebesar 187.500 di kredit. Itu 250 juta dikali 75%. Makanya dia dapat 187.500. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2021 selanjutnya itu mencatat bagian PT Nusantara atas dividen PT Andalas. Kas sebesar 75 juta di debit pada investasi PT Andalas sebesar 75 juta di kredit. Kemudian PT Nusantara harus mengakui keuntungan tersebut sebesar bagiannya dengan melakukan pencatatan pada tanggal 31 Desember 2021, yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 22.500.000 dan bagian laba atas PT Andalas sebesar 22.500.000 di kredit. Nah, dapat 22.500.000 itu dari 30 juta dikali 75%. Kemudian kita buat tabel perhitungan jurnal eliminasinya. Saldo akhir disesuaikan, di situ 1.147.500.000 itu dapat dari saldo akhir yaitu sebesar 1.125 juta ditambah dengan keuntungan terrealisasi sebesar 22.500.000. Dapatlah dia 1.147.500.000. Nah, kemudian bagian laba PT Andalasnya itu sebesar 210 juta. Dapat dari laba neto sebesar 187.500.000 ditambah dengan keuntungan terrealisasi sebesar 22.500.000. Baru dapat dia 210 juta. Kemudian kita buat jurnal untuk mengeliminasi bagian laba dan dividen PT Nusantara dan kepentingan non-pengendali serta investasi awal PT Nusantara di PT Andalas, yaitu saham biasa sebesar 800 juta kita debitkan, kemudian saldo laba sebesar 550 juta kita debitkan, bagian laba atas PT Andalas sebesar 210 juta kita debitkan. Kemudian bagian laba kepentingan non-pengendali sebesar 70 juta kita debitkan. Kemudian ada dividen diumumkan sebesar 100 juta di kredit. Investasi pada PT Andalas sebesar 1.147.500.000 di kredit. Dan kepentingan non-pengendali sebesar 382.500.000 kita kreditkan. Kemudian kita jurnal eliminasi tambahan untuk mengakui keuntungan atas penjualan yang ditangguhkan pada periode 2020. Yaitu investasi pada PT Andalas sebesar 22.500.000 di debit, kepentingan non-pengendali sebesar 7.500.000 di debit, dan beban pokok penjualan sebesar 30 juta
berada di kredit. Kemudian inilah kertas kerja konsolidasian untuk tahun 2021. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyempatkan waktunya untuk menyimak video saya. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai transaksi, entitas induk dan entitas anak. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.